Kalau saya, alhamdulillah karena saya dulu dituduh mau kudeta, saya disuruh pensiun cepat-cepat, ya kan? Masih gagah. Bintang 3 pengen jadi bintang 4, nggak jadi-jadi, ya kan? Jadi terpaksa saya jadi pengusaha. Tapi itulah kebesaran Yang Maha Kuasa, ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti apa maksud Yang Maha Kuasa. Waktu saya diberhentikan atau dipaksa pensiun dini, ya kan? Saya sedih juga itu, ya. Wah, masih gagah. Sekarang ya setengah gagah lah masih. Tapi dengan saya masih muda, sudah pensiun, saya karena dulu ya memang saya pensiun nggak punya apa-apa. Saya jadi pedagang, saya jadi pengusaha. Dan Tuhan memberi. Ya, di situ saya merasa, oh, mungkin itu maksudnya Yang Maha Kuasa. Dan dulu saya agak dekat sama Gus Dur. Gus Dur itu, orang mau percaya nggak percaya, kadang-kadang punya sesuatu, bisa melihat jauh ke depan. Karena saya dekat sama beliau, waktu beliau presiden, saya sering dipanggil oleh beliau. Jadi waktu itu usia saya masih ya relatif muda, ya masih fit. Saya sebetulnya berharap dari Gus Dur, karena dia presiden dan dia tahu bahwa saya sebenarnya tidak bersalah. Saya berharap kalau bisa dia rehabilitasi saya, mengembalikan saya sebagai seorang jenderal. Sebetulnya harapan saya itu. Tapi beliau panggil saya. Habis itu beliau punya satu teknik kalau mau kasih tahu. Beliau suruh saya ke Jawa Tengah, ketemu satu kiai yang beliau anggap agak punya kelebihan kemampuan. Prabowo kok menghadap kiai itu. Saya datang ke Jawa Tengah, saya menghadap kiai itu. Kemudian kiai itu mengatakan kepada saya, sudah Mas Bowo, udah ndak usah mikir lagi kembali ke tentara. Mas Bowo, jadi pengusaha saja. Lemes aku. Hah? Ketawa lagi. Wah, aduh, ini memang ulama Indonesia ini. Kecewa saya, waduh, ya. Masih menggebu-gebu kan, pengen gagah kembali Pak, kan saya enggak, dalam arti kan dituduh ini kan tidak terjadi. Sudah, habis itu saya kembali ketemu Gus Dur. Gus Dur kayaknya sudah tahu ya. Gimana Mas Bowo? Ya katanya suruh jadi pengusaha, Gus. Ya sudah, kamu pengusaha saja. Tapi ternyata, ya, mungkin itu yang menyelamatkan saya. Akhirnya saya jadi pengusaha. Tuhan memberi kebaikan-kebaikan, memberi rezeki yang baik, yang halal. Akhirnya saya bisa bantu banyak orang. Dan begitu saya agak lumayan, kembali lagi. Waduh, ini gimana? Bagaimana saya bisa mengabdi dan berbakti kepada negara? Oke, saya masuk politik. Disitulah saya mulai masuk politik. Saya belajar politik di Indonesia ini, mungkin ilmu politik saya paling lama dan paling mahal. Kalau orang masuk kuliah belajar politik berapa? 4 tahun kan? S1, tambah 2 tahun S2. Tambah 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi S3. Jadi 4, 2, 2. 8 tahun atau 9 tahun menjadi doktor. 8 atau 9 tahun. Saya belajar politik dari
tahun 2003, 2003, 2004 sampai sekarang 2020 tahun saya belajar politik. 20 tahun saya belajar politik dan masih belajar sampai hari ini. Jadi waktu awal-awal saya belajar politik, ini boleh ya, saya boleh bicara, Pak? Kapan lagi saya bicara di hadapan ratusan ulama, ya kan? Ya tapi salah panitia sendiri, kenapa undang saya gitu. Kalau Prabowo dikasih podium, dikasih mic, itu nggak bisa pidato sebentar. Jadi salah sendiri ngundang saya. Mudah-mudahan bisa tahan. Tapi begini, benar. Jadi ternyata waktu saya belajar politik, saya mengira politik itu ya, datang, bikin konsep visi misi yang bagus. Iya kan? Habis itu orang, oh visi misinya bagus, yuk pilih dia. Ternyata politik di Indonesia nggak seperti itu. Pertama kali saya berada di sebuah partai politik, saya nggak sebut nama partai itulah, nggak enak. Pertama kali saya masuk, partai itu membuat konvensi. Dengan semangat saya ikut konvensi itu. Kenapa? Enggak, saya nggak sebut partainya. Terserah, kalian boleh nebak-nebak. Saya ikut keliling Indonesia dan waktu itu yang ikut sama saya itu ya banyak tokoh juga, termasuk Pak Nurkolis Majid waktu itu. Jadi kita diundang di tiap provinsi ya, memberi visi dan misi, Pak Nurkolis bicara, saya bicara sebenarnya. Habis itu tanya jawab. Tahu-tahu dari belakang ada yang berdiri bicara ke Pak Nurkolis. Pak Profesor, benar yang Bapak sampaikan, benar sekali, kami setuju, tapi ini kami ingin yang konkret. Apa yang konkret? Kan? Saya juga belajar juga apa maksudnya konkret. Jadi Pak Profesor, dalam politik ini kita yang penting adalah kredibilitas. Yang kedua adalah integritas. Yang ketiga adalah akseptabilitas. Tapi yang penting adalah isitas. Pak Nurkolis kan orang profesor yang idealis, ya kan? Marah-marah gitu. Apa maksudnya? Oh, saya belajar. Oh, begitu, ya kan? Alhasil memang demikian, ya. Nah, demokrasi yang kita bicara, ternyata demokrasi itu tidak gampang. Demokrasi itu sangat mahal. Dan banyak rakyat kita yang hidupnya sangat susah. Dan karena itulah kita harus waspada. Justru karena rakyat kita susah, mungkin saja ada kekuatan-kekuatan yang ingin mengatur bangsa kita, republik kita, dengan cara-cara yang kita sudah mengerti semua. Jadi bapak-bapak sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah, dari sekian puluh tahun kita sampai hari ini, sebagai bangsa dan negara kita pernah mengalami goncangan-goncangan yang besar. Sebelum merdeka kita dijajah oleh bangsa lain. Kita dianggap hina. Kita dianggap lebih rendah dari anjing. Ini benar. Ini kita rasakan. Ini yang saya sampaikan kepada anak-anak muda sekarang. Jangan saudara mengira kita dapat kemerdekaan ini dengan gampang. Tahun 78 saya sering cerita. Tahun 78 ya. 30
Honden dulu, baru Inlander. Dan ternyata Bapak buka aja sejarah kita. Buku-buku oleh Mokhtar Lubis dan sebagainya. Mereka mengalami di mana-mana. Kita tidak boleh di negara tanah air kita sendiri. Kita dianggap kelas berapa? Kita mengalami. Bapak-bapak kita mengalami, karena itulah kita berjuang melawan penjajahan itu. Dengan keringat darah dan air mata. Kita tidak terima kemerdekaan ini sebagai hadiah. Kita tidak terima kemerdekaan ini dengan hasil lobby. Tidak. Dengan keringat darah dan air mata. Ribuan korban. Dan banyak ulama dan kiai yang memimpin perjuangan ini, saudara-saudara sekalian. Dan ini terjadi bukan di negara kita saja. Di India, di mana-mana. Dan terbukti. Mental penjajah, mental kolonialis menganggap kita adalah bangsa yang rendah, lebih rendah dari anjing. Di India mereka bilang no dogs and Indians allowed, hampir sama. Ini masih ada Royal Simla Club. Hah? No dogs or Indians allowed. Dogs and Indians are not allowed. Jadi sama, orang India itu di bawah kita. Saya ini menyampaikan ini bukan untuk mengajarkan kita membenci orang, tidak. Tapi saya mengatakan kita sebagai bangsa ini terlalu ramah, ya kan? Terlalu baik. Nah, sekarang kita mau jual kelapa sawit ke Eropa, mereka tutup, nggak boleh. Tapi kita buka, dia boleh jual Mercedes ke kita, dia boleh jual BMW, dia boleh jual Volkswagen, dia boleh jual produk-produk dia di Indonesia. Kita mau jual kelapa sawit, tidak boleh. Dan sekarang, mereka sekarang akan mempersulit kita jual kopi, jual teh, jual coklat, jual karet. Mereka akan persulit sekarang ini. Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan cerita sama saya, dia baru pulang dari Tokyo, berunding sama pihak Jepang. Saudara-saudara sekalian, kita mau jual pisang, nggak boleh. Pisang kita tidak boleh dijual di Jepang. Tapi jalan kita penuh dengan mobil dia. Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Yamaha, motor. Pisang kita nggak boleh kita jual. Saya pernah ditanya oleh Duta Besar Jepang. Duta Besar Jepang tanya, kenapa Indonesia menghalangi ekspor barang-barang tertentu? Saya katakan bahwa kita sekarang tidak mau barang-barang kita, sumber daya alam kita dijual murah sebagai bahan mentah. Karena kita mau mengolah bahan-bahan itu untuk menjadi bahan produk-produk industri yang punya nilai tambah. Kita mau barang-barang itu diolah di Indonesia. Saya katakan itu kepada beliau. Karena kita ingin mencontoh Anda. Kita ingin rakyat kita hidup makmur. Kita ingin rakyat kita tidak menerima UMR terus-menerus. Kita mau anak-anak kita kerja yang baik di pabrik-pabrik. Saudara-saudara, saya sudah ada buku yang saya tinggalkan dan saya siap memaparkan. Jadi sampai sekarang ini baru pembukaan.
salah sendiri mengundang saya. Itu. Jadi, saudara-saudara, ya, Presiden Jokowi menjalankan kebijaksanaan hilirisasi. Hilirisasi artinya tidak akan lagi bahan-bahan baku kita, sumber alam kita izinkan dijual murah, dibawa keluar. Enggak. Bikin pabrik di Indonesia. Saya beri contoh satu, nikel. Nikel tahun 2017 masih kita izinkan nikel dijual sebagai gelondongan bahan baku. Penerimaan kita satu tahun 3,3 miliar dolar, kurang lebih 50 triliun. Tahun 2020 pemerintah Joko Widodo melaksanakan larangan ekspor nikel sebagai bahan mentah. Tahun 2022 penerimaan kita naik menjadi 33,3 miliar dolar. Naik 1000%. Dengan satu kebijakan, satu larangan, naik penghasilan bangsa kita di satu komoditas naik 1000%. Saudara-saudara sekalian, nilai tambah produk turunan nikel di ujungnya akan naik 67 kali, bukan 1000% lagi. Ini kunci kemakmuran. Ini kunci Indonesia bangkit. Tapi kita harus berani, karena kita akan berhadapan dengan banyak negara yang tidak suka sama kita. Saudara-saudara sekalian, saya maju sebagai calon presiden bersama saudara Gibran Raka Buming Raka, dengan tim kita, dengan koalisi Indonesia Maju, karena kita yakin, karena kita tahu, karena kita faham, karena kita mengerti betapa kayanya bangsa Indonesia, dan kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan ini diambil murah keluar, dan kita tidak mau lagi membiarkan kekayaan kita mengalir terus-menerus ke luar negeri. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah punya rencana besar, dan itu saya tuangkan dalam buku Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Di situ sangat jelas, saya ambil rincinya saja. Kita sudah siapkan peta yang kita sebut pohon industri. 21 komoditas. 21 komoditas yang kita tidak akan izinkan dijual murah keluar. Batu bara, nikel, timah, tembaga, boksit, emas, perak, aspal, minyak, gas, sawit, kelapa, karet, biofuel, komoditas-komoditas ini kita akan mengolah di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, 1 kilang minyak di Jepang menghasilkan 70% BBM untuk rakyat. 30%-nya limbah. Yang limbah 30% itu menjadi bahan baku untuk 40.000 pabrik. 1 kilang minyak menghasilkan produk
yang akan dipakai oleh 40.000 pabrik. Bisa kita bayangkan, ya, berapa insinyur, berapa manajer, berapa sarjana, berapa karyawan, satu kilang. Kita satu komoditas, kita bikin petanya. Coba dibuka pohon industri. Coba lihat pohon industri tembaga. Kita bisa lihat turunannya menjadi apa? Berapa ribu pabrik menghasilkan nilai tambah yang luar biasa. Tembaga menjadi bahan-bahan untuk industri elektrikal, industri elektronika, industri otomotif, industri bahan uang, industri kesehatan, industri alat-alat perumahan, industri kimia, industri militer. Satu komoditas yang sekarang ini diambil bahan baku. Kita lihat berapa nilai tambahnya. Ada yang naik 8 kali, 10 kali, 11 kali, 77 kali. Kalau naik 10 kali, itu kan 1000%. Kalau naik 77 kali berapa itu? 7.000%. Bapak-bapak sekalian, masa depan kita gemilang. Masa depan kita luar biasa. Semua bangsa ahli-ahli semua mengatakan Indonesia akan bisa menjadi ekonomi keempat, kelima terbesar di dunia. Kita bisa lebih kaya dari Jerman. Bisa kita bayangkan enggak? Pasti tidak bisa. Benar enggak? Kita sudah terlalu lama di brainwash bahwa kita negara miskin. Anak ini ada itu, maaf, anggaran tidak ada. Selalu alasannya anggaran tidak ada. Gaji harus rendah. Gaji harus UMR. Barang kita dijual, diolah di situ, kita beli. Nilai naik 77 kali, kita yang beli. Bahan kita. Ini bangsa yang pintar atau bangsa yang apa? Jadi saudara-saudara, karena itulah kita sudah siap. Di bukunya ada pohon industri untuk sekian puluh komoditas kita sudah siap. Karena itu saya bersatu sama Pak Jokowi. Mungkin di antara saudara ada yang tidak suka waktu itu. Saya bersatu demi kepentingan masa depan Indonesia. Kita mau diadu domba, kita mau dipecah belah, saudara-saudara sekalian. Karena itu, kita sekarang harus pandai dan pintar, dan saya yakin rakyat kita sudah tidak suka yang nggak suka dengan mencari kekurangan, mencaci maki, menghardik. Menurut saya, feeling saya, rakyat tidak suka. Rakyat ingin, dan kita harus mewujudkan elit yang rukun, pemimpin-pemimpin yang rukun. Kita bersaing, kita bertanding, tapi setelah pertandingan kita harus bersatu. Kita adalah sama-sama satu bangsa Nusantara, satu keluarga besar Indonesia. Kita tidak boleh ikut permainan orang lain. Kalau kita tidak bersatu, yang nikmat adalah negara lain, kekuatan lain. Saudara-saudara, itu sudah sangat gamblang, sangat gamblang. Karena ini banyak kamera, mungkin ada wartawan, jadi saya nggak mau terlalu terbuka, tapi saudara sudah mengerti apa yang saya maksud. Ya kan? Masa sih nggak mengerti, ya kan?
Dan kita juga harus koreksi. Yang saya heran kadang-kadang ya, saya juga heran kadang. Ada tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin, pejabat-pejabat yang pinter, dari segi ilmu pinter, tapi tak faham. Pinter tapi tak faham. Mungkin pinter, tapi kepinterannya bisa digunakan oleh bangsa lain. Pinter, tapi tidak mengerti. Ada. Tapi kadang-kadang kita harus jaga, ya kan? Tidak boleh terlalu gamblang bicara. Ya. Tapi para ulama itu punya kemampuan melebihi dari orang-orang biasa. Jadi apa yang saya bicara sebetulnya bapak-bapak dan ibu-ibu sudah mengerti maksud saya. Ya kan? Dengan demikian bapak-bapak sekalian, saya sudah menggambarkan dan saudara bisa cek. Kita diramalkan akan menjadi negara keempat terkaya di dunia tahun 2045. Nah, ini juga orang Indonesia ya, para ulama termasuk, terlalu cepat gembira. Ini sifat orang Indonesia, ya kan? Optimis. Kita bisa ke sana, tapi ada syaratnya. Syaratnya tadi, pemimpin harus rukun. Jangan marah-marah sekarang. Prabowo sendiri sudah berubah. Prabowo dulu banyak marah-marah, nggak terpilih. Sekarang Pak Prabowo banyak senyum aja lah. Jadi ya memang kadang-kadang ya ustadz-ustadz saya, guru-guru saya benar. Yang sabar, nah itu. Sabar banget, ya kan? Sabar banget kita. Tapi tidak ada masalah. Karena kita sekarang semakin mengerti, semakin yakin kita. Sudah banyak kekayaan kita dirampok. Banyak sekali, tetap kita kaya raya seperti ini, saudara-saudara sekalian. Sekarang industri mobil ke arah listrik. Kita punya nikel terbesar di dunia. Baterai harus pakai nikel. Kita punya banyak mineral-mineral yang langka ada di Indonesia. Tapi tadi kita harus waspada dan kita harus pandai menjaga dan kita tidak boleh dibohongi terus-menerus. Kita tidak boleh dibohongi lagi. Kita tidak mau dibohongi lagi. Saudara-saudara sekalian. Kita hormat sama negara Anda. Negara Anda hebat. Saya akui. Saya sopan sama duta besar Jepang. Sopan. Saya ngatakan, saya setuju. Kita mau perdagangan bebas. Setuju. Tapi kita juga mau perdagangan adil. Jangan bebas, enak aja untuk lo. Benar nggak? Harus baik untuk Anda, harus baik untuk kita. Tidak mau merdeka dengan rakyat kita, UMR, kita tidak mau lagi seperti itu. Saudara-saudara sekalian, saya sampaikan ke duta besar Jepang yang mulia, Anda tahu, rakyat saya sekarang ada yang umur 70 tahun, masih narik becak. Saya bilang, Anda tahu becak? Saya bilang, ya. Tricycle, trishaw. Mungkin dia nggak ada becak di sana. Dulu ada. Saya bilang, umur 70 tahun masih narik becak. Ini tidak manusiawi. Luar biasa orang itu. Mencari sesuap nasi dengan halal. Ini perjuangan kita. Karena itu saya berdiri di hadapan bapak-bapak sekalian.
Karena itu saya berdiri di depan rakyat Indonesia. Saya minta mandat untuk kita rubah nasib bangsa kita. Tapi kalau saudara tidak memberi mandat kepada saya tidak apa-apa. Saya seorang patriot. Saya akan naik gunung, pensiun. Demi Allah, saya hanya mau lihat bangsa saya terhormat. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Buku ada di hadapan bapak-bapak, semua ada di situ. Proyek-proyek kita, program kita ada di situ. Kita bertekad membuat terobosan. Kita tidak mau nanti insya Allah akan no. Kita harus hilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Dan nanti ada yang bertanya, apa iya bisa? Kita sudah hitung, kita mau kasih makan kepada semua anak Indonesia dan ibu-ibu yang sedang hamil. Kita sudah hitung. Nanti ada yang bertanya, apa bisa? Kalau ikan kita dicuri ke bangsa asing, kok bisa? Bagaimana kita mencegah ikan kita diambil, kayu kita diambil, dan sebagainya? Mereka yang merusak hutan kita, sekarang kita mau dihukum. Karena mereka yang merusak, kita yang dihukum. Enak aja. Karena tadi, hukum Tukidides. Karena kau kuat, kau mau dikte aku. Kau mau injek-injek aku. Apa kau mau bikin Indonesia kayak Gaza? Tidak, kita tidak mau. Kita tidak mau jadi bulan-bulanan. Kita hormat sama Anda. Saya katakan ke mereka, politik luar negeri kita adalah non-blok. Kita hormati semua bangsa dan negara. Kita tidak ikut-ikut pro Amerika kah, pro Cina kah, pro Rusia kah, tidak. Kita pro Indonesia. Kita hormat sama Anda, hormat sama Amerika, hormat sama Cina, hormat sama semua. Tapi kita harus kuat. Itu perjuangan yang harus kita lakukan. Pak Jokowi sadar itu, mengerti itu, dan Pak Jokowi akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu bisa ambil kesimpulan sendiri. Kira-kira Pak Jokowi merestui siapa? Iya kan? Jangan marah-marah, kita semua hormat, ya kan? Saya akan hormati keputusan rakyat Indonesia. Saya mulai keliling, saya minta maaf tadi, saya langsung dari airport dijemput oleh Pak Nusron Wahid, langsung saya digerek ke sini, saudara. Inilah demokrasi, ya. Mantan jenderal diatur oleh Banser. Iya, jangan kira saya capres enak-enak, enggak. Bapak harus bangun jam sekian, terbang jam sekian, ke sini besok Bapak ke situ, ke sini, ke situ, siap. Bapak harus ke Ancol sekarang, MUI. Oh ya, sekarang. Katanya besok. Enggak, Pak, sekarang. Oh ya, ya sudah. Ganti baju, cepat. Tapi saya begitu di sini kok jadi semangat. Karena saya tidak punya beban, ya. Saya katakan, saya dengan tim saya adalah tim Pak Jokowi. Jadi otaknya banyak, yang orang pintar di sini banyak. Tolong dipelajari, tolong angka-angka dipelajari, tolong kalimat-kalimat dipelajari. Saya yakin bahwa ini nanti yang akan membawa kita menjadi negara hebat.
para ulama yang paling dekat sama rakyat, para ulama sebagai cendekia juga yang memiliki hati nurani suatu bangsa. Para guru besar di universitas-universitas, mereka bisa dikatakan the brains of the country. Para guru besar, para ulama, the conscience of the country. Para ulama, hati nurani suatu bangsa. Para guru besar, otak suatu bangsa. Para guru besar, para ulama yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia. Apa yang saya sampaikan adalah dari kajian ilmiah, dari sejarah dan dari ilmu-ilmu bernegara. Kita kasih makan siang untuk anak Indonesia, ternyata 60 negara sudah melakukan. Negara-negara yang lebih miskin dari kita, mereka kasih makan ke anak-anak mereka. Karena ini strategis. Saudara-saudara, saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, yang kurang, saya minta maaf. Tapi maklum karena saya baru pulang kampanye dari Tasikmalaya, ya kan? Dikasih perintah oleh Panglima Banser. Ngeri juga gue sama Banser itu. Saya tinggalkan tulisan saya yang bersama-sama para pakar yang hebat-hebat. Saya sangat optimis. Saya sangat tidak sabar lagi ingin bekerja, saudara-saudara sekalian. Tapi proses kita jalankan, proses yang sebaik-baiknya, proses supaya rakyat kita tidak dikhianati. Ya. Suara mereka harus didengar, suara mereka harus dihormati. Siapapun yang mereka pilih, kita akan hormati, saya akan hormati. Itu janji saya kepada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.